Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pada pagi hari ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin Allah jualah kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah, Masjid Darul Muttaqin, yang alhamdulillah kita telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menunaikan salat fardu subuh secara berjamaah, dan ini pantaslah kita syukuri ya. Kita bersyukur sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ya, penuh ampunan, penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana semua amalan kita diberikan ganjaran berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi saya itu sangat tersentuh banget ya dengan doa Al-Ustaz Imam kita, luar biasa ya. Singkat, padat, dan tapi nggak merayap ya. Singkat, padat, dan tepat. Luar biasa doanya, dan kemudian juga ya ketika kita diimamin oleh Al-Ustaz kita, luar biasa. Saya merasa terasa diimamin oleh Syekh Al-Haramain gitu ya. Luar biasa, fasih, tegas, dan jelas. Nah, inilah sebenarnya imam yang sebenarnya kita idam-idamkan ya, baik imam di masjid maupun imam di rumah tangga gitu ya. Masya Allah. Ustaz udah nikah ya? Udah. OTW. Masya Allah. Barakallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi luar biasa ya. Jadi terasa suasananya itu begitu indah dan juga terasa khusyuk ya. Karena itu adalah salah satu harapan kita di bulan Ramadan ini, ibadah kita itu ya bertambah berkualitas ya, dan harus berbeda dengan hari-hari yang biasanya gitu. Kalau hari-hari biasanya kita udah berkualitas, di bulan Ramadan lebih berkualitas lagi. Hari-hari biasanya kita itu sudah ada peningkatan, dan di hari Ramadan ini, di bulan Ramadan ini kita harus banyak peningkatan ibadah yang kita lakukan, termasuk juga ya ilmu pengetahuan yang kita miliki. Dan saya yakin bahwasanya kita hadir di masjid ini salah satunya adalah untuk mengharapkan, ya tujuan kita adalah untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap hembusan nafas kita, semuanya itu ya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, jadi itulah pentingnya kita bersyukur ya. Selalu kita bersyukur karena begitu banyak nikmat Allah yang kita rasakan gitu ya, yang kita nikmatin gitu ya. Meskipun mungkin suasana sekarang ini semakin hari ya, khususnya masalah perekonomian semakin, sebagian orang semakin sulit gitu ya. Tetapi meskipun demikian, tidak boleh mengurangi rasa semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, BBM boleh naik, Pak. Ya, minyak goreng boleh naik, Bu, tapi iman harus naik gitu ya. Jangan cuma minyak goreng doang yang naik.
Jangan cuma BBM doang yang naik, iman juga harus naik. Apalagi di bulan Ramadan ini. Ya, semua itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah sudah berkehendak, apalagi ya kita tinggal meminta kepada Allah. Kalau memang ada yang menaikkan BBM, ada yang menaikkan minyak goreng, ya minta sama Allah supaya Allah turunkan gitu ya. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan minyak goreng, jangankan BBM, presiden pun bisa turun oleh Allah gitu ya. Itu kan Allah ya, bukan saya. Kalau saya bahaya nanti. Nah itu, jadi oleh karena itu kita bersyukur dengan segala kondisi ini. Ya, kita tetap harus bertawakal kepada Allah, bukan harus, wajib menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar ya menjadi orang-orang yang meraih derajat takwa itu. Karena salah satu ciri orang-orang bertakwa itu adalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mengkaji nanti terkait dengan salah satu di antara kewajiban kita sebagai muslim, terutama di Ashrul Awakhir ini ya, 10 hari terakhir ini bulan Ramadan ini, apa sebenarnya yang harus kita kerjakan sebagai amalan tambahan kita gitu ya. Meskipun mungkin Bapak Ibu saya sudah yakin gitu ya bahwa kita tahu bahwa kewajiban kita itu sudah jelas dan sudah tahu rincian-rinciannya setiap harinya itu apa saja, dan bahkan ya bukan setiap hari ya, apa saja kewajiban-kewajiban yang mesti kita tunaikan selama kita hidup di dunia ini, saya yakin Bapak Ibu sudah memahami. Namun ya pada kesempatan kali ini kita saling berbagi kembali ya, saling sharing ya, dan memberikan informasi terkait dengan masalah zakat ya. Nah, jadi zakat ini saya dikasih judul karena ini diskusi saya dengan Ustadz Qadari ya, itu zakat sebagai sarana untuk menuju takwa. Nah, jadi Ramadan ini sebenarnya bukan hanya puasa saja yang bisa menjadikan manusia itu menjadi orang-orang bertakwa. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada DKM Masjid Darul Muttaqin. Alhamdulillah dengan izin beliau dan para DKM saya bisa kembali di sini dan bisa bersua dan bertatap muka dan bersilaturahim pada pagi hari ini. Sudah lama sekali ya, saya sebenarnya sudah lama sekali tidak masuk ke masjid ini, dan kembali saya bisa bertatap muka dan bisa bersilaturahim, dan ini adalah suatu hal yang sangat membahagiakan bagi saya secara pribadi, dan saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya, dan juga saya memohon dalam hati yang paling dalam ya, kalau ada kesalahan dan kekhilafan selama ini yang saya lakukan kepada jamaah, kepada Bapak Ibu, dan terkhusus kepada seluruh DKM Masjid Darul Muttaqin. Kira-kira dimaafkan Pak? Oh ya, ini udah kayak takziah ya. Ya begitu, kita kan nggak tahu ya, karena umur ini kan ketentuan Allah gitu ya, takdir Allah gitu ya. Jadi setiap kita bertemu silaturahim, ya mungkin kita ada salah, ada khilaf, ya kita minta maaf. Ya, salah atau tidaknya kita tetap harus minta maaf, dan mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menambah keberkahan dalam tali persaudaraan di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini yang pertama, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada Bapak Ibu dan hadirin berbahagia jika ada kesalahan dan kekhilafan yang pernah saya lakukan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini tanpa memperpanjang kalam ya, ini biasanya kalau kajian subuh biasanya ini kalau saya itu diberikan waktu 40 menit ya, 40 menit dan wah Masya Allah ya, karena nggak ada ini ya. Jadi 12 gitu ya. Iya. Jadi ini luar biasa nih. Dan saya alhamdulillah saking semangatnya itu jam 3 saya udah berangkat dari rumah. Saya di Cilanda juga, di Kampung Gunung. Jadi berangkat jam 3, habis sahur jam 3 nyampe di sini ya setengah 4 kurang, karena santai aja naik motor ya. Alhamdulillah saya sampai di sini, saya langsung sholat ya, sholat tahajud, tahiyatul masjid dan tahajud. Dan
ya sedikit inilah itu baca Quran. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu dan bersua pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya akan membahas ya kajian kita, diskusi kita pada pagi hari ini mengenai zakat. Ya, sebenarnya ini kan hal yang sangat biasa ya pembahasan ini, karena memang di akhir-akhir Ramadan ini biasanya masjid-masjid DKM atau amil-amil zakat itu biasanya sudah extraordinary gitu ya, untuk mengumpulkan ya, bahkan juga ada yang berkeliling, ada fundraisingnya ya kan, dan bagaimana mereka itu strateginya dalam mengelola dana zakat itu sehingga nanti menjelang Idul Fitri bisa tersalurkan kepada mustahik-mustahiknya. Maka oleh karena itu penting kita mengetahui sekelumit tentang informasi bagaimana zakat ya, atau konsep zakat di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW yang telah ditetapkan ya. Dan ini menjadi hal yang sangat penting. Pasti setiap kita memiliki ya kesempatan untuk memberikan zakat, apalagi nanti zakatul fitri ya, zakatul fitri ya, atau namanya zakat fitrah. Nah, ini ya zakat fitrah. Ini kan zakat fitri itu kan dinamakan zakat abdan ya, zakat personal kita gitu ya. Dan tentu kita harus tahu dan harus memahami juga gitu ya. Dan bagaimana tata caranya dan kaedah-kaedahnya dan serta dalilnya, inilah insya Allah pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas gitu ya. Kita akan bercerita, akan memberikan informasi bagaimana konsep zakat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini ada beberapa subtema ya. Jadi kita bahas dimulai dari apa itu zakat, kemudian bagaimana hukumnya ya, dan dalil tentang zakat itu sendiri, karena dalil itu luar biasa banyak sekali. Jadi setaralah gitu ya, sebandinglah dengan dalil tentang perintah sholat, ibadah sholat gitu ya. Biasanya kalau kita lihat ibadah sholat biasanya ada di sampingnya zakat gitu ya. Nah ini saking pentingnya gitu, saking pentingnya. Jadi kalau ibaratkan sholat itu kan tiang agama ya, as-sholatu ibaduddin ya. Jadi sholat itu tiang agama, tiang. Kalau ibaratkan suatu bangunan gitu ya, itu tiang, dimana nanti amalan-amalan yang lain itu akan nempel di situ kan. Nah tiang. Kemudian apa lagi? Ya kalau kita lihat sholat itu tiangnya, zakat itu kalau ibaratkan dindingnya, ya dindingnya. Ini adalah tamsilan gitu ya, perumpamaan bahwa zakat itu adalah seperti dinding, sementara puasanya itu adalah seperti atap. Jadi harus saling melengkapi. Dan kemudian haji itu adalah isinya, ya isi yang ada di dalam suatu bangunan tersebut. Jadi semuanya memang harus lengkap dan harus komplit. Ya, dimulai dari tiangnya. Ya sebenarnya banyak lagi nanti yang aksesoris yang mesti. Nah itulah nanti amalan-amalan sunnah lainnya yang akan melengkapi suatu bangunan sehingga menjadi indah dan menjadi cantik, menjadi sebuah bangunan yang diidam-idamkan. Nah inilah amalan-amalan kita. Makanya kata Nabi, kalau misalnya orang itu tidak sholat, ya tidak sholat 5 waktu, maka segala amalan-amalnya itu akan menjadi percuma, tidak ada nempelnya gitu. Kenapa? Karena ibadah sholat itu menjadi tiang. Nah oleh karena itu zakat juga menjadi hal yang amat penting di dalam ibadah. Apalagi ini kan kita tahu bahwa zakat itu diantara salah satu rukun arkanun min arkanil Islam. Jadi salah satu rukun dari rukun Islam. Jadi kata Nabi, bunyal Islamu ala khamsin. Jadi Islam itu dibina atas 5 perkara. Ya. Salah satunya apa? Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang pertama itu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ini syahadatain ini adalah prinsip yang pertama, rukun yang pertama, sehingga seseorang itu bisa dinamakan Islam. Bahkan kita yang muslim saja, Bapak Ibu hadirin berbahagia, ya tetap wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Apalagi kalau misalnya dalam tahiyat gitu ya, dalam ibadah salat kita selalu membaca syahadatain gitu ya. Nah, kemudian apa lagi yang kedua? Wa iqamis shalah, yaitu mendirikan salat. Nah, ini salat kita tidak akan bahas juga hari ini, karena yang menjadi poin kita pada pertemuan kali ini Bapak Ibu yang berbahagia, yaitu adalah wa itaiz zakah, yaitu adalah menunaikan ibadah zakat. Nah, zakat inilah yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Kemudian jenis zakatnya, zakat, banyak ya macamnya. Ya, kalau orang Sumatera Utara zakat gitu ya. Kalau sebagian orang di sini zakat gitu ya. Macam-macam. Ya, zakat ya. Kemudian zakat jenisnya apa? Kemudian syarat harta yang bisa dizakatkan. Ini sebenarnya pembahasannya panjang sekali ya. Kalau kita lihat slide-nya ini ada kalau nggak salah 50 halaman gitu ya. Ya, ini satu pertemuan kuliah itu 2,5 jam Ustaz. Cuman kita tidak akan bahas semuanya. Kita ambil kira-kira mana hal-hal yang amat penting, yang amat urgent kita bahas pada pagi hari ini, supaya nanti Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita ingin menunaikan zakat, kita mendapatkan gambaran gitu ya. Seperti apa kita gitu ya harus menunaikan zakat tersebut. Dan bagaimana caranya, tata caranya dan kaidah-kaidahnya. Jangan-jangan saya ini bukan mustahik atau muzaki ya. Jangan-jangan saya ini bukan muzaki tapi mustahik gitu ya. Ini bahaya juga. Kadang-kadang kan kita merasa mustahik gitu, padahal sudah levelnya muzaki gitu ya. Ada juga orang sudah muzaki, levelnya sudah harusnya mengeluarkan zakat, tapi masih berharap mendapatkan pemberian zakat itu. Nah, ini perlu kita cermati Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian penerima zakat. Nah, ini luar biasa ya pembahasannya nih. Sebenarnya di dalam bab-bab fikih itu kan ada khusus satu bab membahas tentang fiqh zakah ya, membahas tentang bab zakat. Bahkan para ulama juga banyak ya menulis-nulis bukunya. Itu luar biasa. Di zakat itu sendiri itu pembahasannya sangat rinci ya, detail, panjang, lebar, luas ya. Subhanallah, itu kalau kita baca ya, salah satunya yang paling populer itu kan zakat. Itu kan kalau apa kan Yusuf Al-Qardawi ya, Syekh Yusuf Al-Qardawi itu fikih zakatnya. Itu dimulai dari zakat yang pandangan ulam-ulam kontemporer sampai yang zaman-zaman klasik ya, bahkan sampai ke zaman Rasulullah ini ya, zaman Rasulullah. Nah, oleh karena itu pentingnya kita memahami zakat ini, karena memang bagian dari rukun Islam yang memang wajib kita pahami ya, kita mengerti meskipun mungkin kita tidak menguasai secara detail ya. Biarlah misalnya ahli zakat, orang-orang amil ya, atau para lembaga-lembaga zakat gitu yang memahami secara detail, tapi paling tidak kita bisa ya sedikit mendapatkan informasi lah gitu ya tentang bagaimana menunaikan zakat ini. Apalagi misalnya ya kita yang memiliki penghasilan yang tetap, yang alhamdulillah luar biasa, misalnya sampai 4 gepok gitu ya misalnya ya. Nah, 1 gepoknya 10 juta gitu ya. Luar biasa, itu bukan sudah wajib lagi gitu ya. Jadi artinya apa? Ini kadang-kadang kita kan hanya memikirkan zakatul fitri, zakat fitrah saja gitu ya. Sementara zakat harta, tabungan kita, saham kita, deposito kita, penghasilan kita luar biasa. Ya. Jadi banyak sekali sebenarnya kalau kita membahas masalah zakat ini, banyak sekali jenis-jenis zakat yang memang mesti harus kita rinci satu persatu. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia. Baik, konsep zakat dalam Al-Qur'an. Ya, kalau kita lihat itu di dalam Al-Qur'an disebutkan 30 kali ya dalam bentuk ma'rifat, 27 kali disebutkan dalam satu ayat yang bersamaan, yang berbarengan dengan salat gitu ya, dengan salat. Dan kemudian ya, kalau kita lihat ada beberapa hal yang perlu kita cermati ya dalam kalimat ini, dalam ayat ini ya. Fa amma man a'ta wattaqa wa
وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Nah, ini luar biasa ya. Dalam maknanya ini ya, dari 30 kali itu terdapat 8 kali ya dalam surah Makkiyah dan selebihnya dalam surah Madaniyah. Baik, ini kita langsung saja. Ini kalau kita lihat yang tadi itu berkaitan dengan masalah orang-orang yang berbuat kebaikan ya. Berbuat kebaikan salah satunya adalah orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka mereka itu akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah dan mereka akan mendapatkan kemudahan hidupnya. Sementara orang-orang yang wa'amma bakhil wastaghna, ya orang yang bakhil, yang pelit dengan hartanya, gitu ya, yang merasa memiliki hartanya 100%, tidak merasa ada hak orang lain di situ, maka mereka akan disulitkan, akan disempitkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang punya harta malas zakat, Pak, itu jangankan orang mendekatinya, kucing aja tuh malas tuh, gila di rumahnya malas. Iya. Coba deh kalau percaya itu. Kenapa? Ya, kucing takut. Ya, karena saking apanya? Saking bakhilnya, gitu ya. Merasa apa yang dia miliki, yang dia punyai itu adalah ya hak prerogatif dia, gitu. Milik dia 100%. Padahal di antara harta-harta yang dia miliki, yang dia kuasai, yang dia punyai, itu terdapat hak-hak fakir miskin ya, kaum mustad'afin ya, kemudian hak-hak yatim piatu, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, tapi dia merasa rugi tatkala mereka mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Padahal janji Rasulullah ada itu, mana kasat sadaqatum mimma, kata Nabi. Jadi mana kasat tidak akan berkurang, yakin deh. Ya, tapi ini bukan ceramah kayak di TV-TV ya. Kemudian harus dikeluarin BPKB-nya, dompetnya gitu, enggak ya. Harus diambil STNK, enggak gitu ya. Mana kosong gitu. Enggak bakalan berkurang gitu. Ya, ente yakin enggak gitu? Yakin sama Allah? Yakin itu. Benar, kita harus yakin sama Allah. Tapi enggak mesti harus ngeluarin BPKB mobil juga gitu ya. Mana kasat sadaqatum mimma. Jadi tidak akan berkurang harta yang kita berikan di jalan Allah. Apa yang kita berikan tidak akan berkurang. Mungkin iya jumlahnya kelihatan berkurang, ya kan, jumlahnya gitu. Tapi pada hakikatnya apa yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu sesungguhnya adalah harta kita yang sebenarnya. Saya pernah teringat itu ungkapan salah seorang ulama, dan itu dinisbatkan kepada Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Ya, kalau nggak salah ungkapannya adalah ma anfaqta laisa ma'indaka. Ma anfaqta, apa yang engkau infakkan itulah sesungguhnya harta yang akan kita miliki nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laisa ma'indaka, bukan apa yang kita miliki saat ini. Apa yang kita beri itulah harta kita, bukan apa yang kita punya saat ini. Ya mungkin kita punya harta banyak sekarang, ya kan, punya rumah di mana-mana, punya apartemen, punya mobil yang banyak, gitu ya, gaji yang besar, gitu ya. Tapi hakikatnya apa yang kita miliki, baik itu berbentuk saham, deposito, dan harta yang cash, emas, perak, dan segala macamnya, bukanlah itu harta kita yang hakiki, bukan itulah harta yang kita miliki, tetapi harta yang hakiki, harta yang kita miliki yang sesungguhnya adalah harta yang kita berikan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mungkin di masjid kita ada program santunan yatim piatu dan du'afa. Itu kesempatan itu, keluarkan harta kita, keluarkan di jalan Allah. Mana kasar? Jadi nggak bakal berkurang, yakin deh. Orang yang yakin kepada Allah bahwa Allah yang memberikan harta itu, dia tidak akan bakal ragu untuk mengeluarkan harta itu. Masya Allah, apalagi masjid kita ini luar biasa. Ya, perkembangannya sudah semakin hari semakin besar. Ya, sudah bertingkat lagi ini. Masya Allah, luar biasa ini. Jadi jangan pernah kita merasa rugi dengan apa yang telah kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi itu Bapak Ibu. Berikutnya istilah zakat itu kan dalam Al-Quran banyak sekali ya. Ada zakat, ada sedekah, ada nafkah, ada hak gitu ya. Nah ini mungkin kita tidak akan jabarkan satu persatu ayatnya karena banyak sekali nanti ya. Penjabarannya terlalu besar, maksudnya terlalu luas ya. Kita langsung saja zakat, infak, sedekah. Ini kan ada istilah zakat, ada infak, ada sedekah ya. Kalau kita lihat ini kan macam-macam ya. Tapi yang jelas zakat ini kan suatu kewajiban yang mesti kita keluarkan ya, setiap jiwa, setiap diri. Tapi kalau sedekah, infak itu kan sukarelawan ya, tidak memiliki kewajiban gitu ya. Kita nggak wajib, kita nggak wajib sedekah, kita nggak wajib infak gitu. Tapi yang kita wajib itu adalah mengeluarkan zakat. Namun di dalam Al-Quran Allah juga menggunakan istilah zakat itu dengan sedekah kan gitu ya. Sedekah itu sebenarnya luas maknanya ya. Ya di dalam itu sebagian ulama mengatakan termasuk juga zakat itu juga bagian dari sedekah. Cuma sedekah wajib kan gitu ya. Nah, itu biasanya seperti itu, sedekah wajib. Nah, tapi biasanya kalau yang wajib itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW itu adalah zakat, sementara sedekah dan infaknya adalah sunnah saja. Nah, ini beberapa firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, qad aflaha man tazakkaha ma zakkaha. Ini kan banyak yang sama-sama nih agak ini ya, ragu juga kadang-kadang. Karena qad aflaha man tazakka ada ya. Qad aflaha man zakkaha. Jadi fala tuzakku anfusakum. Jadi ini banyak sekali ya istilah zakat itu ya. Zakat ya. Jadi ini zakat atau zakat ya. Bapak Ibu yang berbahagia, ini beberapa hal terkait dengan istilah di dalam Al-Qur'an. Nah, ini banyak sekali saya nggak akan sebutkan, tapi yang jelas ya di sini ada kata-kata zakatnya, ya, kemudian ada ini hakun yajibu fil mal. Ini yang penting banget nih, bahwa ya zakat itu adalah hak ya, yajib fil mal. Ada hak yang dikeluarkan dalam harta kita. Jadi tidak bisa ditawar-tawar, dan bahkan Nabi saja itu marah ya, marah ketika atau tatkala ada di antara orang yang enggan, yang malas mengeluarkan zakat. Bahkan mereka itu diperintahkan untuk diperangi gitu ya. Orang-orang yang malas mengeluarkan zakat itu, yang tidak mau mengeluarkan zakat itu, bahkan mereka itu ya harus ditagih gitu ya. Kalau nggak mau ditagih, diperangi gitu ya. Nah, dipaksa gitu ya. Makanya di sini ada perintahnya. Kalau kita lihat ya dalam Al-Qur'an itu surat Taubah, khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ya. Jadi ambillah. Jadi ini sebenarnya perintahnya sudah tegas gitu ya. Sudah tegas. Jadi para amil yang ada di masjid itu boleh mendatangi setiap rumah-rumah warganya gitu ya, untuk nagihin zakat gitu. Atau paling tidak jangan ditagih lah, paling tidak nanya gitu ya, Pak, mohon maaf nih Pak, kami silaturahim dari amil masjid, dari mutakim ya. Nah, kira-kira Bapak zakatnya sudah dikeluarkan belum gitu ya. Kalau enggak kita bantu nih ngitungnya gitu ya. Nah, terutama tuh zakat malnya. Kadang-kadang kan zakat mal itu kadang-kadang ada juga orang saking banyaknya hartanya itu tidak bisa berzakat, bukan karena nggak mau, tapi nggak sempat ngitungin harta gitu ya. Saking banyaknya gitu, asetnya banyak banget ya, duitnya banyak banget. Jadi maka oleh karena itu pentingnya para amil-amil, orang-orang yang mengumpulkan zakat atau pengumpul zakat, pengutip zakat itu faham ya bagaimana hukum zakat, tata cara zakat, dan kaedah-kaedah zakat ya. Jadi boleh kita Bapak Ibu nih misalnya dalam mutakin DKM-nya ya, di situ udah ada tulisannya tuh. Kalau kita datengin, apalagi di pojok sana nggak kelihatan ya. Kalau kita datang ke sini nggak kelihatan, paling jamaah-jamaah ini aja kita datengin ya. Kita datengin, kita keliling, karena dulu saya pernah
ya, sewaktu saya tinggal di perumahan, saya di pengurus juga waktu itu di Masjid Raya Masjid At-Taqwa Regensi, ya, perumahan Harapan Baru Regensi. Itu setiap rumahnya kita datengin, pakai baju zakat tentunya, ya. Maksudnya kita panitia zakat, kita bawa, ya, kalau perlu bawa kalkulator zakat. Di sini ada tuh aplikasinya. Jadi kita tinggal masukin tuh datanya, misalnya uangnya 1 triliun, misalnya, ya, atau misalnya dari simpelnya 100, taruh aja lah 100 juta misalnya, ya, simpelnya. Nanti kita masukin di kalkulator zakat, kemudian nanti keluar berapa yang harus dizakatin. Masukin nominalnya, kemudian utangnya berapa, kemudian kebutuhannya berapa, masukin semuanya itu udah terisi, kemudian nanti keluar hasilnya. Ya, paling tidak kalau zakat penghasilan itu Bapak Ibu dari 6 juta ke atas itu kita udah wajib zakat itu 2,5%. Udah wajib itu. Makanya saya sebagai dosen, ya, itu setiap gaji itu sebelum gaji kita dibayarkan itu zakatnya udah keluar dulu. Jadi udah potong dulu, potong atas 2,5%. Cukup nggak cukup gajinya sebenarnya itu 2,5% itu udah dipotong. Apakah itu untuk zakat? Kalau memang cukup, itu mencukupi untuk zakat. Tapi kalau misalnya tidak mencukupi berarti masuk kategori infak dan sedekah. Karena ada lembaga zakat lazis, ya, lembaga amil zakat infak dan sedekah. Jadi oleh karena itu, ya, inilah pentingnya kita dan warga kita di sini, di masjid ini juga sebagai DKM memiliki amil, orang-orang yang bertanggung jawab untuk, ya, mengelola zakat itu, menerima, mengelola, dan kemudian menyalurkan, mendistribusikan, dan jangan sampai keliru dan salah sasaran. Karena banyak sekali Bapak Ibu berbahagia, mohon maaf banget nih, kadang-kadang yang disalurin orang yang dikenal saja, ya kan? Kadang-kadang yang disalurin orang yang terdekat, yang keluarganya. Nah, ini kan benar, harus betul-betul didata. Kalau nggak ada di komplek ini orang miskin misalnya, berarti cari komplek lain. Nggak ada lagi, cari warga yang ada di sekitarnya. Nah, begitu. Nah, inilah beberapa informasi, ya, terkait bagaimana kita sebagai amil zakat itu betul-betul harus memiliki suatu kebijakan dan inisiatif. Jadi tidak hanya menunggu di meja atau di belakang meja, gitu, ya. Karena itu, ya, sangat tidak produktif, dan kadang-kadang orang juga, ya, mohon maaf, gitu, ya, malas datang ke kita untuk berzakat. Ya, jadi oleh karena itu kita lebih dianjurkan dan disyaratkan untuk mendatangi silaturahim setiap rumah-rumah, terutama mengenai masalah zakatul mal, ya, dan juga zakatul fitri. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi oleh karena itu khudz min amwalihim. Jadi ambillah zakat itu dari sebagian harta mereka. Jadi orang-orang yang memiliki harta, orang-orang kaya, jangan merasa rugi, jangan merasa, oh, saya kok ditagih, ya kan? Pajak aja saya nggak ditagih, gitu, ya. Ini kok zakat ditagih, gitu, ya. Seharusnya kebalik, gitu, ya, dibalik, gitu, ya. Harusnya kita itu zakat lebih taat. Kenapa? Karena itu perintah Allah, gitu, ya. Bukan berarti saya mengatakan tidak perlu membayar pajak, gitu, ya. Tapi juga harus kita prioritaskan tatkala ada orang yang menanyakan, yang datang kepada kita untuk meminta zakat, bukan berarti mereka itu hina, tidak, gitu. Justru kita itu seharusnya, ya, sangat berterima kasih dan merasa dihormati dan berbahagia, gitu. Ada orang yang membantu kita, yang menolong kita dan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena ingatlah dalam Al-Quran itu bahwasanya orang-orang yang menahan hartanya dan enggan memberikan hartanya di jalan Allah, tidak mau bersedekah, maksudnya tidak mau berzakat, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka itu bi'adzabin alim, yaitu azab yang sangat pedih, ya, azab yang sadis, gitu, ya. Jadi na'udzubillah, jangan sampai harta kita di dunia ini, ya, mengakibatkan, ya, kita di akhir kalau nanti menjadi manusia-manusia hamba-hamba Allah yang mendapatkan, ya, siksa yang sangat pedih, yang sangat sadis dari Allah Subhanahu wa taala. Kok sadis banget Allah itu, ya? Ya begitu. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an. Nah, nanti ada ayatnya juga.
Tujuannya apa? Tutahhiruhum, untuk membersihkan. Apa yang dibersihkan? Dibersihkanlah daripada harta kita. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mengeluarkan hartanya untuk berzakat, Bapak Ibu, itu adalah orang-orang yang sedang membersihkan harta. Membersihkan harta. Ya, kalau kita misalnya mau bersih badan kita, kita mandi. Pakaian kita kalau bersih di laundry, kan gitu ya. Tapi kalau harta kita, bagaimana caranya? Yaitu kita infakkan, kita zakatkan, keluarkan zakatnya. Maka itu seseorang akan bersih hartanya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, wa tuzakkihim biha, ya, dan menyucikan mereka. Jadi hartanya bersih dan kemudian dirinya suci. Jadi itu menyucikan diri, ya, menyucikan hati juga. Dari apa? Dari sifat bakhil tadi, ya, bakhil dan pelit, bin medit, kan begitu ya. Karena banyak sekali orang-orang yang memiliki harta benda, kekayaan dan segala macamnya yang jenisnya itu, mereka merasa enggan untuk mengeluarkan zakatnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada lagi nih. Ini berkaitan dengan masalah harta yang kita usahakan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, anfaqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Jadi ini luar biasa nih, infakkanlah wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah, ya, keluarkanlah hartamu. Salah satunya kewajiban zakat kita dari apa? Dari usaha-usaha yang kita hasilkan. Nah, ini sebenarnya zakat profesi, Bapak Ibu. Ya, usaha ma kasabtum, apa-apa yang kita usahakan. Ya, dari apa? Min thayyibat. Nah, jadi jangan lupa min thayyibati ma kasabtum. Jadi dari harta-harta kita yang kita usahakan, tapi syaratnya apa? Thayyibat, yang baik-baik. Makanya jangan harta korupsi, ya, harta manipulasi, harta curangin orang, ya kan? Harta menang apa? Trading gitu ya, kripto, ya kan? Dan lain-lainnya. Ini bahaya. Kenapa? Karena meskipun banyak harta kita, tapi kalau dengan cara-cara yang tidak baik, apalagi cara-cara yang menzolimi hak-hak orang lain, maka itu hartanya termasuk harta yang tidak halal. Jadi salah satunya syaratnya adalah harta yang baik dan halal. Halalan thayyibah, halal lagi baik. Jadi halal dan baik. Jadi harta kita itu harus kita kita cek satu persatu, ya, dari mana sumbernya dan bagaimana cara menghasilkannya. Ini menjadi penting. Kenapa hadirin berbahagia? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Jadi Allah itu adalah thayyib, ya. Allah itu baik, maka tidak akan menerima sesuatu itu kalau enggak baik. Allah tidak akan menerima harta yang dihasilkan dari usaha-usaha yang tidak baik. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, memberikan kepada kita semua harta-harta yang halal dan harta yang baik. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jadi luar biasa. Jadi kalau harta itu baik, kalau kita keluarkan bisa suci badan kita, diri kita, dan bisa bersih harta kita. Tapi kalau misalnya hartanya nggak baik, itu ibaratkan orang, ya kan? Ini bajunya kotor, kemudian dia cuci pakai air comberan, kira-kira bersih nggak? Ya nggak bersih, Bapak Ibu. Jadi sama saja kan? Sama saja hasilnya kotor lagi gitu ya. Apalagi misalnya hasil korupsi, manipulasi. Nah, nanti kan saya bisa umroh, ya kan gitu ya. Saya bisa taubat di sana, istighfar. Nanti pas balik lagi ke Indonesia, bikin lagi, besok umroh lagi gitu ya. Enak banget gitu ya. Kalau begitu mah, ya banyak orang yang mau seperti itu, ya. Tapi masalahnya Allah nggak mau seperti itu.
Ya, Allah menerima yang baik karena sesungguhnya Allah adalah Maha baik. Jadi Allah hanya menerima harta-harta yang baik. Jadi kalau misalnya umroh, pergi haji, ya kemarin tuh Bapak Ibu, mohon maaf nih, ada yang cerita ke saya, nanya ya, Ustaz, Assalamualaikum di WA ya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Saya nih mau pergi haji besok nih, ya, mau pergi haji. Nah, tapi hartanya dari harta agak inilah gitu ya, curangin gitu ya. Mohon maaf nih, profesinya ada akuntan lah gitu ya. Nah, tapi akuntan pajak. Ini bahaya nih kalau ini. Tapi nggak apa-apa, true story. Mudah-mudahan nggak ada yang begitu di sini. Di luar juga nggak ada. Nggak ada nih. Masya Allah. Jangan juga gitu. Saya nggak kehilangan di sini. Ini kan ada yang cerita. Gitu. Ada WA-nya sama saya. Ustaz, saya mau pergi haji. Ini mau pergi haji, pergi umroh ya. Mau pergi umroh. Tapi hartanya dari harta itu. Tujuan saya sih baik supaya membersihkan harta saya, ya kan? Kemudian saya bertaubat kepada Allah SWT. Saya jelas aja sebilang. Ya, kalau mau ibadah itu ya harus sesuatu yang baik. Kalau mau zakat, mau infak, mau ibadah, mau haji atau umroh, ya memang harus sumbernya yang baik. Tidak bisa dari sesuatu yang tidak halal atau yang tidak baik. Ya. Sama kayak tadi misalnya, jangankan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang kotor atau harta yang tidak halal. Menghadap orang saja kalau kita bajunya baju kotor gitu ya. Berani enggak kita kira-kira? Kok kita lebih berani menghadap Allah gitu ya? Ya, dengan membawa uang-uang kotor kita gitu. Nauzubillah. Memang tapi ada juga teman-teman saya yang taubat gitu ya, yang taubat. Ustaz, saya mendingan jadi dosen biasa aja daripada saya profesi itu, ya kan? Banyak sih. Sekali jebol itu bisa dapat satu Camry gitu ya. Iya benar, demi Allah. Nauzubillah, saya bilang, masya Allah luar biasa ya ujian. Iya gitu ya. Ya tapi ya begitulah, kadang-kadang kita nggak tahu gitu kan. Yang kita kerjakan itu baik atau tidak. Gitu. Yang jelas kita diminta seperti ini gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti itu mungkin tidak halal secara mutlak, tapi mungkin syubhat. Tapi hati-hati, syubhat itu mendekati halal, yang haram. Mohon maaf, saya pertegas. Yang syubhat itu mendekati kepada perkara yang haram. Haram di sini, ini syubhat, ini halal. Ini perumpamaan nih. Jadi syubhat itu mendekati sini kepada yang haram, ya. Dan bahayanya kalau kita sudah terbiasa dan merasa enak dengan itu, kita malah nyari job-job gitu ya. Ya, benar. Dan itu benar true story ya, teman-teman hadirin berbahagia ya. Kalau pernah mengerjain suatu proyek ya, sebuah perusahaan sebagai akuntan pajak dapat sebuah mobil Camry. Benar. Dan mobilnya itu saya pernah lihat di bawah sama dia. Begitulah. Tapi saya mengatakan tidak haram atau syubhat ya. Tapi artinya apa? Dia sendiri merasakan bahwa dari usaha, dari profesinya itu ada sesuatu yang ganjil, ada sesuatu yang tidak lumrah. Kenapa begitu mudahnya kan begitu? Sementara orang sulit banget gitu ya. Masya Allah. Saya bilang ya, sedekahin atau kasih mobilnya, infakin kalau memang diraguin ya dari hasil yang tidak baik atau hasil yang tidak tidak halal ya, berikan ya. Artinya apa? Kita memang harus melihat dan harus meneliti dan menelaah ya, dari mana dan bagaimana kita memperoleh harta itu, sehingga harta yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga terkhusus buat anak dan istri kita, itu bisa kita yakini bahwa harta itu adalah harta yang halal dan harta yang baik, sehingga menjadi berkah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu berbahagia, kadang-kala banyak kita ya, penghasilannya banyak tapi kok rasanya hidup gak tenang gitu. Penghasilannya banyak gitu ya, hartanya banyak, gajinya besar, tapi kok hidupnya terasa hampa gitu, gak tenteram gitu. Nah tapi ada orang mungkin biasa-biasa aja gitu ya, penghasilannya cuma dapat ya buat bayar kontrakan,
ya kan, ada buat biaya anak sekolah, ya kan, kemudian bisa buat makan sehari gitu ya, besok mikir lagi gitu, tapi tenang hidupnya, ada seperti itu. Ya, inilah mungkin salah satu di antara keberkahan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping tadi, biar berkah harta kita keluarkan zakatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi kalau kita lihat arti zakat itu, wah ini udah 1 jam baru arti. Masya Allah. Zakat yang merupakan ibadah maliyah ya. Jadi zakat itu merupakan ibadah juga. Ya, zakat itu apabila kita mengeluarkan zakat dari harta yang halal, harta yang baik, maka itu juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malahan itu dapat 2 ibadah, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi harta kita itu kita zakatkan, kemudian itu adalah berefek kepada ibadah kita kepada Allah secara vertikal dan horizontal, yaitu kepada manusia, sosial kita. Jadi zakat itu dinamakan juga dengan ibadah sosial gitu ya. Karena apa? Karena kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, nanti kita lihat berapa asnaf. Ada 8 di situ ya. 8 asnaf di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ya untuk mengeluarkan zakat itu kepada 8 asnaf. Salah satunya yang paling utama adalah fakir dan miskin. Innamas shadaqat lil fuqara'i wal masakin. Jadi ini yang paling utama nih, yang 2 ini nih. Yang di lingkungan kita itu yang paling banyak adalah fuqara wal masakin. Siapa itu fuqara? Fuqara itu, fakir itu adalah orang yang gak ada kerjanya, gak ada pekerjaan, gak ada penghasilan. Fuqara itu mungkin masih banyak di daerah-daerah kita gitu ya. Ya, kalau wal masakin, orang miskin apa? Orang yang ada kerjanya, pekerjaannya, tapi penghasilan gak cukup. Dapat pagi ya kan, sore udah habis, besok pikir lagi gimana caranya gitu ya. Nah begitu tuh ya, selalu begitu. Jadi nggak pernah ada yang namanya uang yang lebih gitu ya. Selalu mikir setiap hari bagaimana caranya untuk menghidupi dirinya, anaknya dan istrinya. Ya, Bapak Ibu berbagi. Nah inilah yang perlu kita cermati dan kita soroti. Jangan sampai yang 2 ini lewat. Ya kan? Wal amilin, amilnya banyak dapat zakat gitu ya. Ada begitu, ada. Ya, mohon maaf nih, ada lembaga-lembaga zakat yang besar gitu ya. Amilnya udah punya mobil, direkturnya udah punya rumah mewah gitu ya. Tapi kok masyarakatnya masih banyak orang-orang yang susah, fakir dan miskin gitu ya. Jangan langsung loncat ke amilnya gitu ya. Amil memang dapat, amil juga berhak ya. Tapi orang yang 2 golongan ini menjadi prioritas yang mesti harus diutamakan terlebih dahulu, fakir wal masakin. Nah, ini ada istilah zakat ya dan sedekah. Nah, ini kita lanjutkan saja. Mungkin sedikit lagi Bapak Ibu yang berbahagia, karena belum puasa nanti saya haus, repot kan jadinya. Ya, bercanda Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Ya, bagaimana 8 asnaf ini yang akan kita bahas sebagai terakhir ya pertemuan kita. Innamas shadaqati lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabil wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Ada lagi wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah innallaha bima ta'maluna basir. Nah, ini surah At-Taubah dan surah Al-Baqarah. Yang paling pertama yang harus kita cermati adalah orang-orang yang fakir miskin tadi ya. Kemudian amil, ya boleh, amil boleh mendapatkannya meskipun amil itu mungkin orang kaya. Boleh, gak ada masalah. Ya. Nggak ada yang mengatakan nggak boleh, tapi bukan karena dia kaya, tapi karena amilnya. Ya, makanya orang-orang yang udah besar gitu lembaga-lembaga zakatnya itu kan biasanya amilnya udah kaya-kaya gitu ya. Dan memang benar, dan itu dihalalkan dan dibolehkan gitu ya. Kenapa? Karena mereka itu sebenarnya orang yang
paling sibuk dan paling repot sebenarnya mengurusi gitu ya masalah zakat ini gitu ya, amil itu. Makanya bukan hanya sekedar mengumpulkan, tapi bagaimana memikirkan ya lembaga itu atau tempat kita tempat lembaga zakat itu supaya zakatnya itu berkembang dan juga diberikan tepat pada sasarannya. Jadi jangan offside gitu ya. Ya. Kemudian orang yang mu'alaf, nah, jangan nanti udah mu'alaf udah diajak kemudian ya tidak diperhatikan. Kan banyak juga begitu. Ya, ada orang yang masuk Islam, ada orang yang mu'alaf dan ekonominya sangat minim. Apalagi mohon maaf gitu ya, ada sebagian yang dulunya dia kaya raya, tapi karena dia mu'alaf dikucilkan dari keluarganya, dicoret dari kartu keluarganya gitu ya, tidak dianggap anak gitu ya, diusir dari rumah, akhirnya dia jadi miskin. Nah ini orang yang paling utama juga kita perhatikan, ya berapa persen lah, ya kan? Kan nggak banyak juga gitu ya. Jadi orang-orang yang mu'alaf itu adalah ya sasaran yang utama juga yang mesti diberikan zakat ya. Nah kemudian apa lagi? Wafir riqab, nah ini nggak ada nih budak yang merdeka gitu ya. Awal gharimin, nah gharim ini yang berhutang, misalnya boleh-boleh saja misalnya masjid masih ada hutang gitu ya. Nah itu bisa atas nama pengurus, bukan masjidnya, karena masjid tidak ada aslaf di situ kan. Tapi wal gharimin yang berhutang itu siapa? Bukan masjid sebenarnya, tapi pengurus kan gitu ya. Pengurus atau DKM yang berhutang, maka mereka itu boleh menerima zakat, kemudian dibayarkan ya untuk hutangnya, hutang masjid tersebut. Misalnya ada semen, ada pasir dan lain-lainnya, ada tukang yang belum dibayar, seperti itu. Nah, wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah, salah satunya thalabul ilmi ya. Orang musafir mau mudik tiba-tiba ongkosnya habis, kecopetan atau di jalan sudah tidak ada bekal, dia mampir ke masjid. Nah, di situ kan ada tuh amil zakat, wajib dikeluarkan. Tapi nanti modus Pak, gitu kan banyak tuh ya kejadian gitu ya. Datang-datang entah dari mana gitu ya. Tiba-tiba minta bantuan, katanya mau pulang ke sana. Besok datang lagi masjid sana, katanya mau pergi ke sana, katanya anaknya sakit dan segala macamnya. Ya itu kan urusan dia sama Allah. Kalau memang dia susah, kelihatan dia susah, ya udah bantu. Ada dana zakat, bantu dan keluarkan. Kenapa? Ya mungkin bisa saja itu adalah salah satu cara Allah SWT menguji kita, ya, menguji kita. Ya, dulu juga banyak seperti itu. Saya juga banyak, termasuk juga ke WA saya gitu ya. Bahkan nggak kenal saya dari mana datangnya gitu ya. Nah, jadi tapi nggak apa-apa lah. Ya, ada yang kemarin anaknya dirawat di rumah sakit, Ustaz minta tolong Ustaz nebus obat, ya, cuman 150.000, ya, masya Allah. Ya kalau segitu sih sebenarnya kalau kita duitnya ada nggak seberapa sih, merem aja juga dikasih gitu ya. Nah, jadi saya nggak ada susun dan segala macamnya gitu ya. Ya udah saya kasih. Ini juga ada WA tadi malam, masya Allah, ya Allah. Kasihan banget sih sebenarnya kalau WA-nya gitu. Dapat dari mana juga nggak tahu. Ya, Ustaz tolong banget Ustaz, ini anak saya baru minum buka sama saya baru air putih saja Ustaz, belum makan Ustaz gitu ya. Ya, alhamdulillah saya kasih tahu istri, alhamdulillah udah kita zakat fitrah aja ke dia gitu, kita kasih gitu. Jadi cara-cara seperti itu mungkin itulah cara Allah menguji kita. Jangan didahuluin suzannya dulu. Oh ini modus ini apa? Ya kalau mau modus atau apa, Allah lebih tahu. Kita kan tujuannya baik gitu ya. Kalau kita mampu, kalau kita bisa menolong orang, kenapa tidak? Tidak perlu kita tanya dia seperti apa di sana dan bagaimana dan uangnya kemana. Yang penting kalau misalnya dia curhat, ya dia nyatain dia lagi kesulitan, ya anaknya belum makan dan semacamnya. Itulah mungkin barangkali jalan Allah SWT menguji kita. Ya, mulai dari utang, mulai dari pinjam, mulai dari minta. Ya kalau kita ada kasih. Nah, begitu Bapak Ibu yang berbahagia. Mudah-mudahan ya kita berharap apa yang kita berikan itu benar adanya dan itu masya Allah luar biasa bantuan seperti itu. Apalagi kemarin itu kan COVID yang lagi merebak itu ya, masya Allah setiap saat itu, setiap saat ya banyak aja ada aja orang yang minta bantuan dan semacamnya. Kalau kita mampu kita bisa kasih berikan ya, mana kasat sadaqatun mimma. Jadi nggak bakalan rugi, nggak bakalan bangkrut kita ngasih orang cepet kan gitu istilahnya gitu ya. Masya Allah.
Itu Bapak Ibu berbahagia. Terakhir tuh saya ingin bahas tentang zakat fitrah ya. Ini sangat penting banget nih. Zakat fitrah itu kan zakat pribadi ya Bapak Ibu. Zakat pribadi. Ini dalilnya banyak banget. Kalau bicara dalil itu bisa berjam-jam kita nanti. Apalagi kalau kita lihat tafsirnya ya. Ini zakat mal itu ada perniagaan, perdagangan. Kita misalnya pedagang, ya punya toko, punya swalayan, ya. Nah, itu wajib itu dihitung itu setahunnya berapa gitu ya. Kalau nggak bisa setahun ya per bulan nggak apa-apa keluarin. Zakat binatang ternak. Ya ini biasanya waktu kurban nih, ya. Ada itu misalnya nggak setahun, tapi kan penghasilannya ketika idul kurban itu banyak banget kan gitu ya. Jangan kira itu nggak ada zakatnya gitu ya. Meskipun dia nggak berternak setahun itu gitu ya. Nah itu pertanian. Nah, oke lah kita di Jakarta ini nggak ada lah pertanian, paling di pot-pot doang gitu ya, di pojok-pojok rumah di teras gitu ya. Nggak ada. Oke. Ma'adin, kunus dan rikas, harta karun, harta terpendam, harta temuan. Bukan nemuin dompet orang ya, bukan nemuin tas orang gitu ya. Maksudnya harta temuan. Tapi ini nggak ditemuin di sini nih. Paling kalau di Papua misalnya ada di sana Freeport itu kan berapa itu zakatnya ya? Itu kan harta ini gitu ya di bumi itu. Nah, wajib zakat itu. Kita tanya kan, udah zakat belum? Boro-boro zakatnya untuk negara aja cuma sekian persen gitu. Alhamdulillah. Oke, harta karun nggak bakal ketemu lah, nggak tahu lah ya. Wallahu a'lam. Nggak tahu kalau misalnya dapat Lailatul Qadar tiba-tiba keramik di rumah kita meletus keluar harta karun gitu ya. Nggak tahu ya. Ya. Saham, ini saham nih yang main saham ya. Saham, nah ini deposito itu sebenarnya ada zakatnya setiap tahun itu dilihat ya, dikeluarkan ya. Zakat pendapatan profesi. Nah, ini harta karun, harta temuan dan rikas itu beda ya dengan zakat profesi itu. Kalau harta karun, harta temuan itu 20% ya. Ya 20% itu misalnya dia buat tambang gitu ya. Ditemukanlah harta di situ kan. Amal satu perak gitu ya misalnya. 20% besar ya. Nah, kemudian apa lagi? Kalau harta profesi itu itu beda. Zakat pendapatan atau profesi itu beda. Setiap bulannya itu boleh dikeluarkan. Karena kita kadang-kadang kan kita repot kalau menghitung setahun, ya seringkali kita ya tidak sampai setahun udah nggak tahu itu jumlahnya berapa gitu ya. Paling tidak ya kalau setahun 80 juta lah mungkin ya, paling tidak di atas 80 juta lah gitu ya. Apalagi kalau sudah 80 juta sebulan gitu ya, gimana, masya Allah gitu ya. Itu udah berapa? 2,5% dikeluarkan zakatnya ya. Kalau kita yang di bawah 10 juta ya sebenarnya masih aman-aman aja ya. Kalau misalnya utang ada ya kan, keperluan rumah, masih kontrak, masih macam gitu ya. Tapi paling tidak ya untuk antisipasi yang mesti kita harus siapkan itu. Kita siapkan agar apa? Agar setiap harta yang kita peroleh, yang kita dapatkan dari usaha yang kita kerjakan itu menjadi bersih, ya, menjadi berkah dan mendapat ketenangan ya, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karena panjang materinya, kita skip aja. Ini soalnya rinci banget mengenai tumbuh-tumbuhan, binatang ternak, pertanian dan semacamnya. Saya langsung saja dengan zakat fitrah. Ya, ada sebuah hadis Nabi mengatakan, ya, as-shawmu Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ard la yarfa' illa bi zakatil fitri. Jadi kata Nabi, zakat puasa Ramadan mu'allaq, tergantung, belum sampai itu ke langit, belum sampai kepada Allah, ya, la yarfa', tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan menunaikan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu adalah penyempurna ibadah puasa kita. Jadi laki-laki, perempuan, ya, bapak, ibu, yang tua, yang muda, anak-anak, itu semuanya wajib zakat. Zakat fitrah namanya, zakatul fitri. Zakat fitri artinya zakat yang ditunaikan sebelum menunaikan ibadah
sholat Idul Fitri. Kapan diwajibkannya? Jatuh wajibnya itu ketika mulai berkumandang takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ. Udah mulai itu maghrib itu. Ya, berarti kan di hari terakhir bulan Ramadan. Di situ mulai wajibnya. Apakah kita boleh mengeluarkannya semenjak awal Ramadan, pertengahan? Ya boleh, gak ada masalah. Karena kan kadang-kadang takut lupa nanti ya. Ada juga orang kadang-kadang di pagi hari menjelang sholat lupa, ya kan? Karena mikirin kue lebaran, baju lebaran dan segala macam gitu ya. Nah akhirnya lupa menunaikan zakat fitrahnya. Nah kalau mau ditunain pagi, orang udah pada sibuk mau sholat Idul Fitri, kan begitu ya? Kalau mau diserahin ke siapa mau diserahin? Makanya kata Nabi, zakat fitrah itu diberikan itu sebelum perayaan atau pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ya, kalau setelah sholat Idul Fitri itu namanya sedekah biasa. Jangan sampai puasa kita nggak sempurna karena kita tidak menunaikan zakat fitrah atau zakatul fitri. Berapa? Karena Rasulullah SAW ya, Rasulullah SAW itu mewajibkan ya zakatul fitri sa'an. Jadi Rasulullah itu amarna ya, amar Rasulullah SAW itu mewajibkan. Nah, di sini ada buku yang saya tulis tentang zakat. Bukunya kecil sekali, tapi di sini lengkap mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ya, ini saya tulis di tahun 2012. Amar Nabi sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mewajibkan kita ya, memerintahkan kita menunaikan zakat fitrah sa'an. Nah, sa'an itu kan kalau kitanya bahasanya inilah ya. Kalau kita kan 3 liter 2,5 kilo ya, lebih ya. Kalau bisa ya lebih daripada itu. Kenapa? Karena faman tatawwa khairan. Jadi siapa yang melebihkan daripada itu akan lebih baik, lebih sempurna. Makanya kalau dengan uang biasanya ya meskipun mazhab Syafi'i itu harus dengan makanan pokok kita gitu ya. Tapi dengan mazhab yang lain boleh gitu ya. Hanafi misalnya gitu ya. Boleh mazhab yang lain boleh menggunakan pakai uang. Yang penting dihargain misalnya 2 atau 3 liter tadi 2,5 kilo itu berapa duitnya misalnya. Kalau di tempat saya itu dipatok 50.000 semua karena di kampus. Karena saya dosen di Universitas Muhammadiyah di Jakarta, itu zakat fitrah kita langsung dipotong semua. Semua karyawan dan dosen itu langsung dipotong di universitas dan diberikan ke amil zakat masjid at-taqwanya. Nah, jadi 50.000. Tapi paling minimnya juga harus dikasih karena tidak semua orang yang memiliki nominal seperti itu atau setinggi itu gitu ya. Misalnya makanan cuma 30.000 misalnya sehari gitu ya. Ya udah 30.000. Ya, itu patokannya 50.000. Banyak sekali sebenarnya ya. Ada lagi farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri ya, tuhratan lis-shaim. Jadi tujuannya zakat fitrah itu adalah tuhrah, untuk mensucikan. Mensucikan lis-shaim bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi mudah-mudahan ibadah Ramadan kita sempurna ketika kita telah menunaikan zakat fitrah. Ya, makanlah berikanlah apa yang kita makan, bahkan berikanlah yang lebih baik dan yang terbaik daripada apa yang kita makan. Ya. Nah, sekarang boleh zakat pakai uang, silahkan, nggak apa-apa. Asal jangan pakai kuota internet aja. Itu belum ada kesepakatan ulamanya itu ya. Saya juga belum tahu tuh. Ya, kan dia butuh kuota Ustaz gitu ya buat nelpon keluarga di kampung, video call dan semacam gitu ya. Nah, itu belum tahu saya hukumnya seperti apa. Tapi bisa saja nanti itu suatu saat bisa ya zakat kuota internet gitu ya. Masya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, barangkali itu saja karena sudah 1 jam 5 menit pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini ya dapat kita cerna, dapat kita ambil manfaatnya ya, dan terutama mengenai masalah praktik zakat. Jangan sampai kita lupa zakat mal kita dan zakat fitrah kita.
Mulai dari sekarang ya, mari kita berzakat, terutama berikanlah zakat kita kepada orang-orang yang terdekat, atau biar lebih produktif dan lebih teratur, mari kita berzakat di las Masjid Darul Muttaqin gitu ya. Karena nanti di situ tentunya saya yakin pendataannya sudah sangat sudah sangat selektif dan juga sudah sangat detail sekali, mana saja orang-orang yang berhak untuk menjadi mustahiknya, dan insya Allah itu akan lebih baik ya secara kolektif kita berikan zakat kita. Dan itu juga bagian dari program ya masjid kita ya barangkali gitu ya. Dan saya yakin insya Allah apa yang kita berikan itu adalah harta yang halalan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja barangkali. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika buru-buru ya, bahasanya juga sangat sederhana. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu dan bersua pada episode berikutnya. Insyaallah. Demikian saja saya tutup. Kalau ada pertanyaan mungkin barangkali silakan, satu atau dua peserta. Ya, tapi sebelum itu saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.